Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Eriwati dengan NIM 200 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi penghimpunan dana, di mana akuntansi penghimpunan dana ini merupakan matkul dari materi akuntansi perbankan syariah. Bahasan yang pertama kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari akuntansi penghimpunan dana. Mungkin dari kalian belum mengetahui apa itu penghimpunan dana. Jadi pada penghimpunan dana ini merupakan dana masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito yang biasanya itu lazim dan dari pihak ketiga. Untuk materi yang kedua, di sini ada penghimpunan dana pada prinsip wadiah, di mana pada wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Jadi di sini itu bukan hanya dari satu pihak ke pihak, tapi terdapat juga dari pihak satu ke pihak lain, dari individu ke individu, dan juga terdapat badan hukum yang bisa membantunya. Kemudian di sini dapat dikembalikan kapan saja. Jadi tergantung orang tersebut maupun kesepakatan bersama apakah bisa digunakan untuk kepentingan tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya di sini terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah. Nah, yang pertama itu ada barang yang dititipkan. Kemudian yang kedua ada orang yang menitip atau penitip. Kemudian yang ketiga ada orang yang menerima titipan atau penerima titipan, dan yang keempat ada ijab kabul, di mana barang yang dititipkan itu adalah produk atau benda mati seperti apa yang akan dititipkan pada orang yang bersangkutan. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah orang yang menitipkan atau penitip, di mana orang yang menitipkan atau penitip ini biasanya orang yang diamanahkan. Kemudian untuk orang yang menerima titipan atau penerima titipan biasanya dari orang yang sudah bersangkutan kemudian sudah bersedia. Kemudian yang terakhir ada ijab kabul, di mana ijab kabul ini biasanya juga kesepakatan bersama. Jadi setidaknya barang atau transaksi yang akan dilakukan. Kemudian di bawah ini juga terdapat wadiah yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada wadiah yad al-amanah, kemudian yang kedua itu ada wadiah yad ad-damanah. Penghimpunan dana dan prinsip dari mudharabah. Jadi mudharabah di sini merupakan istilah yang sudah sering kita dengar ya, dan biasanya itu digunakan oleh bank-bank Islam. Kemudian dalam transaksi dengan prinsip mudharabah ini harus dipenuhi dengan rukun mudharabah. Yang pertama itu ada sahibul amal atau robumal atau pemilik dana atau dari nasabah. Kemudian yang kedua ada mudarib atau pengelola dana, pengusaha dari suatu bisnis. Kemudian yang ketiga terdapat amal. Nah, amal ini merupakan usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada ijab kabul. Nah, ijab kabul ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika ijab kabul ini kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, menyambung pada pembahasan yang sebelumnya, jadi dilihat dari segi kuasa yang diberikan oleh para pengusaha. Jadi mudharabah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah itu investasi yang tidak terikat atau dana syirkah temporer. Kemudian yang kedua itu mudharabah muqaidah. Nah, mudharabah muqaidah ini biasanya disebut dengan investasi terikat. Kemudian pada mudharabah adalah
sebuah muamalat yang halal dalam Islam dan mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan Islam. Jadi, karakteristik dari transaksi mudharabah itu yang pertama ada keuntungan dari mudharabah, yang kedua ada dana dari mudharabah, yang ketiga ada peranan dari bank syariah. Pada pembahasan yang sebelumnya sempat saya jelaskan bahwasanya penghimpunan dana itu terdapat tabungan, giro, dan deposito. Jadi di sini saya akan melanjutkan bagaimana penghimpunan dana pada tabungan, giro, serta deposito. Lalu di sini terdapat materi mengenai transaksi penambahan tabungan pada mudharabah. Jadi beberapa transaksi yang terkait dengan mudharabah itu juga mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan dengan mudharabah. Jadi setoran tunai nasabah atau transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah. Nah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah itu juga penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah tersebut. Nah, dari beberapa pembahasan materi yang sudah saya jelaskan, kita masuk pada contoh soal yang mana yang terlampir pada gambar ini saya ambil pada contoh kasus 2. Pada tanggal 7 bulan Juni 2021, Ursila atau nasabah Bank Murni Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menarik tabungan mudharabah sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 dari Ursila mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 Ursila mentransfer sebesar Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM. Kemudian pada tanggal 31 Juni 2021 terdapat potongan tabungan mudharabah Ursila itu administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000. Kemudian 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar Rp20.000 pada transaksi. Kemudian di situ terdapat juga contoh dari pembuatan jurnal. Pada tanggal 7 Juni 2021, tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp1.500.000 pada debit, kas sebesar Rp1.500.000 pada kredit. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, tabungan mudharabah Ursila pada debit sebesar Rp500.000, kemudian RAK cabang Solo sebesar Rp500.000 pada kredit. Lalu pada tanggal 14 bulan Juni 2021, tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp250.000 pada debit. Kemudian giro pada Bank Indonesia sebesar Rp250.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Juni, tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp2.000 pada debit. Kemudian pendapatan administrasi tabungan mudharabah sebesar Rp2.000 di kredit. Selanjutnya di bawahnya ada tabungan mudharabah Ursila sebesar Rp4.000 di debit. Kemudian titipan kas negara atau pajak tabungan sebesar Rp4.000 di kredit. Kemudian untuk pajak PPh pada pasal 4 atau 2 atas bunga atau pendapatan yang dapat disamakan dengan bagi hasil atau bonus dalam transaksi perbankan syariah adalah 20%. Jadi dimasukkan ke dalam rekening dari titipan kas negara.